Apa yang disebut dengan air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang al-baqi ala asli khalqatihi, yang masih murni sesuai dengan ketika diciptakannya dia. Nah, maksudnya apa? Dia itu masih murni, asli, air asli. Kalau asli itu dia mas turun dari langit ataupun keluar daripada bumi, ya kan? Kalau turun dari langit air hujan. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kami turunkan ya kan air dari langit itu untuk kalian semua wahai manusia, liyutahhirakum bih, untuk bersuci dengan air itu. Berarti air itu adalah suci dan mensucikan. Ataupun air laut, ya kan? Air laut ataupun air sumur yang keluar dari bawah, ya kan? Yang dimanapun air itu keluar, yang penting air itu masih murni sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, maka itu air mutlak. Disebutkan ada 7, ya kan, yang disebutkan di dalam kitab. Itu air bi'run, ya kan, air sumur, kemudian air sungai, kemudian air hujan, air salju, ya kan, dan lain sebagainya. Ataupun air mutlak itu kata para ulama itu di dalam kitab fikih, disebutkan juga di sini dalam kitab Mu'nis, itu adalah ma yaqau alaihi ismul ma bila qaid lazim, yang disebutkan nama air di situ dengan qaid yang bukan ghairu lazim, yang bukan lazim. Maksudnya apa? Ya kan? Disebut air itu memang sudah bercampur namanya dengan nama lain, tetapi memang tidak lazim. Tidak lazim itu tidak mau ditinggalkan, mau disebutkan atau tidak disebutkan, itu tidak merusak nama air. Contohnya saya datangkan di sini 5 gelas air. Di sini ada air sumur, di sini ada air hujan, di sini ada air sungai, di sini ada air laut, ya kan? Di sini ada air mata air. Nah, ketika saya sebutkan simpan di sini, kemudian orang itu datang ke sini, ke saya, akan satu orang, tolong sebutkan mana air sungai ataupun mananya. Ketika ini air sungai, salah dia, itu enggak merusak nama air. Itu tidak merusak nama air, sehingga itu memang nama air itu tersendiri, ya kan? Berbeda dengan saya mengungkapkan ini air teh, ya kan, ini air kopi, ataupun ini air susu. Ketika orang mengatakan ini air susu, padahal ini kopi, berarti apakah salah? Gak salah. Ketika orang mengatakan demikian menurut ahlul urf, ya kan, dan menurut orang semuanya pun dia katakan salah, maka itu sudah merusak nama air. Berarti itu tidak lagi disebut dengan air mutlak. Itu untuk definisi. Untuk definisi. Bagaimana surahnya? Apa saja? Bagaimana yang disebut air mutlak itu? Apa saja surahnya, gambarannya? Air mutlak anwa'nya, ya kan, ataupun macam-macamnya, ataupun surahnya. Yang pertama adalah air yang memang lam yataghayyar aslan, air yang belum berubah sama sekali, kan dia memang asli, ya, yang tadi. 2, dia telah berubah air tersebut, ya, dengan dicampuri dengan sesuatu yang suci lainnya, bimukhalitin, tetapi yasiron, sedikit. Dia telah bercampur dengan barang yang lain, yang suci yang lain, tetapi sedikit. Maksud sedikit ini, dia sedikitnya itu tidak mengubah nama air tersebut. Ketika saya di sini mencontohkan ada air putih, ya, saya masukkan di sini teh sedikit saja, ya kan, ataupun susu sedikit saja, sehingga ketika dimasukkan ke sana tidak merubah warna air tersebut.
ataupun berubah tapi sedikit berubahnya. Dan sedikit berubahnya ini bisa dilihat gimana? Datangkanlah orang yang tidak tahu kita bahwa kita memasukkan sesuatu ke dalam ini. Didatangkan dan orang tersebut belum bisa menentukan bahwa ini adalah air susu atau ini air teh. Dia tidak tahu, itu mah air ya air. Maka air itu adalah masih termasuk air mutlak. Itu yang kedua, bahwa air itu memang bercampur dengan air yang dengan sesuatu yang suci yang lainnya tapi sedikit. Ya kan? Yang ketiga, dia itu memang berubah air tersebut berubah, tetapi berubahnya bitawli muqth, dengan lamanya dia itu diam lama. Contohnya kita simpan air ini 1 bak contohnya, ya kan, disimpanlah di WC lama sekali, kita simpan 2 bulan contohnya, berubah warnanya. Tapi warnanya berubah itu tidak dicampur dengan apapun. Ini disebut juga air mutlak. Dia disebut air mutlak, suci dan mensucikan. Yang keempat, dia itu berubah airnya tersebut. Tetapi berubahnya adalah fi mumarrihi atau makarrihi. Maksudnya adalah berubahnya itu adalah dengan pakai selang ataupun tempat salurannya. Karena dia itu dengan selang tersebut berubahlah airnya, ya kan, di dalam. Maka itu pun masuk terhadap air mutlak, masih dia itu suci dan mensucikan. Karena itu gak najis. Ataupun yang kelima ini dia bercampur, berubah warnanya, tetapi dengan tanah, atau tuhlub dengan lumut. Kalau misalkan di Indonesia itu kan banyak lumut, ya kan, ataupun tanah, ya kan. Terus dia itu keruh, apakah dia bisa pakai wudhu? Bisa dia, bisa. Dia itu bisa suci karena tanah itu suci, ya kan. Kecuali kalau misalkan tanahnya banyak sesuatu, ya kan, yang najis, ya kan, banyak goit, tai contohnya dan lain sebagainya, sehingga merubah baunya, warnanya dan lain sebagainya. Itu baunya bau tai, bau sagaya semuanya. Itulah seperti itu. Seperti itu. Maka itu disebut air mutlak. Hukum air mutlak itu adalah tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci di dalam dirinya, suci dia dan bisa mensucikan kepada zat yang lain. Itu hukumnya. Sehingga dia itu bisa raf'ul hadas, bisa menghilangkan hadas, bisa dipakai wudu, ya kan, bisa dipakai adus, hadas kecil atau hadas besar, ataupun dia disebut bisa dipakai untuk izalatun najas, untuk menghilangkan najis mukhallatah, ya kan. Yang 6 kalinya, yang 7-nya itu pakai pakai tanah, ya kan, itu pakai ini bisa. Atau menghilangkan najis mutawassithah mukhaffafah, ini dipakai bisa dengan air mutlak. Dan ini adalah air martabat pertama. Itu. Begitupun dipakai untuk tajdidul wudu, maka boleh. Itu air mutlak, ya kan. Masih ada pertanyaan?